Sempat bersih tegang soal putusan cerai dan urusan hutang piutang, Tasya Farasya dan mantan suami Ahmad Assegaf belakangan nampak lebih legowo. Bukti nyata terlihat ketika keduanya kompak hadir untuk pengambilan rapot anaknya di sekolah. Lewat momen yang mereka abadikan di akun media sosial, senyum Tasya dan Assegaf memang sumringah. Tak sedikit pun terlihat keduanya pernah panas di meja hijau. Keputusan damai demi anak sebelumnya juga pernah disampaikan pula oleh pengacara Tasya, yang mana Tasya dan mantan suami tetap komunikasi kompak secara pribadi demi kebaikan anak-anaknya mendatang. Kan adalah Tasya itu sangat berupaya, sangat menahan diri demi menjaga nama baik mantan suaminya di depan keluarganya, di depan anak-anaknya. Dia sangat menjaga kalau nanti anak-anaknya dewasa jangan sampai ada berita-berita yang kurang baik. Jadi ini bertahan posisinya. Tapi kan pasti namanya kesabaran ada batasnya. Mungkin kita lihat dulu bagaimana upaya dari Ahmad ini akan mau menyelesaikan atau tidak. Kalaupun mau menyelesaikan berapa dan lain-lain ya kita lihat prosesnya. Dan kalau harapannya dari pihak kami itu harapannya sih kita mau damai-damai aja, kita mau selesai aja, tidak usah saling menyerang. Yang penting beres. Artinya kan gini, dengan ada upaya dari Ahmad, walaupun angkanya mungkin meski telah sandang status janda, sepertinya ini bukanlah masalah besar buat Tasya. Buktinya, ia masih sibuk dengan pekerjaannya, enjoy dengan olahraganya, dan glowing dengan penampilannya. Bukan karena ia sebagai beauty influencer, tapi Tasya memang mengupgrade all out soal penampilan dan kecantikan dan selalu ceria. Ceria, aku selalu ceria loh. Alhamdulillah lega, akhirnya udah final, udah selesai semua. Dan hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak menjadi terkena imbas. Kita tetap menjaga hubungan yang baik. Dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan berhubungan baik dengan ayahnya. Lihat saja bagaimana Tasya pamer harga make up yang ia gunakan bikin netizen auto shock. Cantik itu memang relatif. Aku tahu juga mahal itu juga relatif. Tapi aku yakin semua orang menyetujui bahwa harga eyeshadow ini memang mahal. 4 jutaan untuk 4 warna eyeshadow. Aku ambil segini dan aku akan pakai ini buat detailing bagian ujung. Terus aku akan pakai blending brush yang bersih. Blendability-nya itu sendiri menurut aku harus agak put some effort. Aku lebih suka formula shimmernya dibanding formula matte-nya. Menyempurnakan kecantikan, Tasya juga pamer deretan set perhiasan yang baru ia beli dari sebuah brand ternama. Meski tidak diketahui pasti total harga perhiasan yang dibeli, tapi disinyalir mencapai puluhan bahkan menyentuh angka ratusan juta rupiah. Emang lagi merah. Jadi sekarang saatnya kita belanja merah. Kemarin kan aku udah beli yang ini. Nah terus tuh aku melihat dia tuh seperti kok pasangan serasi gitu loh teman-teman. Ngerti kan maksud memang cantik banget kan. Terus selanjutnya sepertinya memang juga butuh tekan gelangnya gitu. Bagaimana kalau dia ada di tangan memang sekarang juga. Apa enggak kelepek-kelepek? Hah? Dan ini bisa buat padel karena enteng gitu loh. Yang aku suka dari Bulgari itu gelangnya itu tuh bisa di-adjust gitu loh di area yang small atau yang medium. Cantik banget. Gimana teman-teman? Cantik banget. Bagus. Tak berhenti sampai pamer soal perhiasan, Tasya juga tengah candu dengan warna merah. Tak terkecuali tas branded berwarna merah yang ditaksir senilai 1,2 miliar. Selebgram 33 tahun ini makin menyala dengan penampilan yang belakangan sering memilih warna merah. Kebetulankah? Atau ingin menunjukkan status janda makin menyala? Boleh jadi karena faktanya di tengah gaya Tasya yang selalu show off, Tasya masih punya urusan yang belum tuntas dengan mantan suaminya. Ya, mantan suami yang dituding gelapkan uang Tasya, nyatanya belum ada titik temu angka untuk membayar. Inikah cara Tasya sindir mantan suami yang kesulitan finansial? Kurang dari 35 miliar. tidak kurang bisa Tidak lebih. kurang berarti bisa lebih. Karena belum selesai prosesnya. Karena belum selesai. Jadi kalau ditanya bagaimana, kan terakhir kami sampaikan, kami menunggu itikat baik dari pihak Bapak Ahmad. Iya. Kemarin juga terakhir disampaikan itu adanya penghitungan. Penghitungan telah disampaikan juga, kami baru dapat info. Cuma ya sebagaimana kita hitung berdasarkan bukti-bukti kami pegang, hitungannya masih sangat jauh di bawah itu. Jauh. Ya sehingga ya kami masih melihat lagi bagaimana. Iya, jadi memang kan Tasya dan Ahmad juga komunikasi secara langsung. Kalau antar lawyer sih komunikasinya masih bicaranya masih menghitung.
Tapi kalau informasi dari Tasyanya sih ada hitungan dari Ahmad tapi jauh sekali ya, sangat di bawah sekali lah, di bawah 10% lah gitu. Ditantang Della Puspita untuk speak up, Arman Wosi malah cabut gugatan cerai talaknya di Pengadilan Agama Bekasi. Padahal Della sudah pasrah, tidak akan melawan atau berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Arman. Della mengaku siap berpisah dengan lelaki yang telah mengisi hati Della sejak 11 Mei 2023 silam. Akan tetapi, Arman malah menegaskan sudah mencabut gugat cerai talaknya. Saya tidak akan memberikan statement apapun mengenai alasan perceraian. Saya hanya akan menunggu statement dari Arman. Kalau seandainya statementnya normal-normal aja, saya akan diam. Tapi kalau seandainya ada statement yang perlu diluruskan, saya akan sedikit meluruskan. Saya juga sudah mencabut gugatan tersebut, dan saya juga sudah membayar denda untuk mencabut gugatan tersebut. Kesungguhan Arman mencabut gugat cerai talak di Pengadilan Agama Bekasi tidak main-main. Arman bahkan sudah mengutus kuasa hukumnya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga di Pengadilan Agama Bekasi. Bahwa benar hari ini adalah agenda sidang dari Bapak Arman dan Ibu Nisi Sari atau yang kita kenal sebagai Della Puspita. Hari ini adalah agenda sidang kedua. Namun sesuai yang rekan-rekan ketahui bahwa sudah ada statement dari Pak Arman bahwa Pak Arman akan mencabut gugatan tersebut, dan hari ini sudah kami lakukan pencabutan gugatan terhadap gugatan cerai kepada Ibu Della Puspita. Alasannya bahwa Pak Arman masih ingin tetap mencoba memperbaiki dan ingin kembali merajut rumah tangga dengan Ibu Della Puspita. Dicabut oleh kuasa hukumnya, kemungkinan ada perdamaian di luar persidangan ya. Dicabutnya hari ini pertanggal 18 Desember 2025. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 2 Desember 2025, kemudian sidang pertama tanggal 11 Desember 2025 dan ditunda hari ini. Alhamdulillah perkara tersebut telah dicabut oleh kuasa hukum sendiri. Sebelumnya, Della memilih untuk menerima apapun yang menjadi keputusan Arman. Della mengaku lelah berjuang mempertahankan rumah tangganya. Sebab selama 3 tahun pernikahan dan di setiap pertengkaran, Della mengaku ditalak. Menerima perceraian ini setelah saya berjuang kurang lebih hampir 3 tahun. Setiap berantem walaupun saya ditalak, saya tetap berusaha meyakinkan bahwa kami masih bisa. Saya sudah melakukan segala macam usaha dan Arman juga tahu. Jadi pada saat dia melayangkan gugatan cerai di pengadilan, saya ngerasa udah cukup saya berjuang buat rumah tangga ini. Itu saya menyesali apa yang setelah saya perbuat, sehingga saya mencoba untuk memperbaiki rumah tangga saya. Namun faktanya, Arman kembali galau dan menarik langkah hukum untuk menceraikan dirinya. Lalu bagaimana tanggapan Della atas sikap Arman mencabut gugat cerai talaknya di Pengadilan Agama Bekasi? Benarkah Arman masih cinta pada Della atau surat gugat cerai hanya sekedar ancaman? Sekarang ini posisi saya memang sudah tidak di rumah. Saya tidak di rumah Arman dan juga tidak di rumah saya sendiri, karena untuk menghindari pertemuan yang pasti akan berujung perdebatan yang akan dampak buruk bagi kami. Kalau kondisi rumah tangga sekarang ya sudah bisa bersama kembali, sudah ada di rumah yang sama, di kediaman yang sama. Ya kita doakan yang terbaik lah untuk mereka berdua.